Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin ingin selamat dunia dan selamat akhirat, maka hendaklah setiap mukmin itu wajib akan dirinya mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna adalah zahir dan batin. Orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, maka sesungguhnya dirinya itu telah berada pada makom yang aman di dunianya, aman pula di akhirat. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah mengenal Allah zahir dan batin, tentunya ruhani dan jiwanya itu telah benar-benar jinak dan patuh untuk tetap selalu berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Orang yang sudah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, maka Allah selalu akan membimbing dan menuntunnya kepada jalan yang diridhoinya. Dan itulah bukti bahwa dia itu sedang berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang telah aku bimbing, aku tuntun dia, kata Allah. Aku jadikan dia menjadi wali dan kekasih aku, fahuwal muhtadi. Maka dialah orang-orang yang beruntung itu. Dialah orang-orang yang menjadi akan kekasihku, kata Allah. Orang yang telah menjadi akan kekasihnya Allah, itu artinya dirinya itu selalu dibimbing dan dituntun Allah dalam kehidupan ini. Dan itulah orang pilihan yang sebenar-benarnya. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah selalu mengistimewakan, memberikan pilihan yang terbaik dari sekian hambanya itu. Jadi kalau Allah dah pilih kita ini menjadi wali dan kekasihnya, yang dikatakan namanya orang pilihan, maka orang pilihan itulah sebenarnya orang yang berada dirinya itu pada makom yang aman. Karena dirinya itu dah benar-benar diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Tempat dia menyerahkan diri kepada Allah itu di mana dia telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna. Ketika itu dia tidak akan pernah bimbang dan ragu dengan jaminan Allah. Tidak pernah khawatir dia dengan janji Allah, tidak risau dia dengan kemampuan Allah.
Jadi orang yang telah yakin, mengimani Allah itu sebagai Rabb-Nya, mengimani Allah itu sebagai Tuhannya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Maha Allah itu adalah Maha di atas segala-galanya. Tentunya diri kita ini tidak ada lagi rasa gamang, rasa khawatir dalam menjalankan kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang kita lalui dan kita jalani di alam dunia ini, inilah bentuk cerita dan sandiwaranya Allah itu. Maka siapa yang ingin tahu cerita dan sandiwara Allah di alam dunia ini, maka kenalilah sutradaranya. Kenalilah akan Tuhannya. Karena Allah itulah sebagai sutradara dalam kehidupan ini. Nah, siapa yang sudah mengenali Allah sebagai sutradara kehidupan ini? Karena Allah yang punya cerita. Dan Allah ingin menyaksikan cerita yang telah dibuatnya dengan matang, dengan sempurna dan baik. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dipastikan dia mampu membuka tabir rahasia kehidupan yang dia lalui di alam dunia ini sampai habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jikalau tidak ada keinginan kita, tidak ada terbetik dan terlintas di dalam rohani kita untuk mengenal akan Allah, siapa Roh, siapa Tuhan dan siapa kita. Bagaimana kita akan diangkat Allah untuk menjadi keluarga rohani? Bagaimana Allah akan menunjuk kita ini sebagai keluarga Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Allah sebagai pemilik alam dunia, sebagai pemilik alam syahada ini. Makanya orang yang ingin menjadi keluarga Tuhan, ingin menjadi keluarga rohani, kenalilah Allah itu sebagai pemilik dunia dan akhirat itu. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala yang wujud ini. Allah itulah hakikat akan tiap-tiap segala yang ada ini. Karena segala yang ada, segala yang wujud, itu semuanya terbit daripada dirinya sendiri. Inilah makna wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir daripada kesudahan dirimu. Akhir kesudahan dirimu itu maknanya akhir daripada kesudahan perjalanan hidupmu di alam dunia ini. Kenapa dikatakan Allah itu adalah akhir kesudahan hidup dan diri kita ini? Di alam dunia atau di alam syahadah? Karena segala yang wujud, segala yang ada ini, termasuk diri kita ini, itu semuanya berasal daripada dirinya sendiri. Inilah yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala yang ada, segala yang wujud, sekalian alam dan dirimu itu, semuanya itu asalnya daripada aku. Kalaulah semua yang ada ini asalnya daripada aku, kata Allah, tentu pulang dan kembalinya adalah kepada aku. Ini yang selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu, di ma datangnya situ pulangnya. Di ma hilang di situ dicari. Kalau you memang datang awak Bapak Ibu daripada Tuhan, tentu kembalinya tetap kepada Tuhan itu. Akhirnya yang menjadi masalah Bapak Ibu, kita tahu asal kita adalah datang daripada Allah, akan pulang dan kembali kepada Allah. Namun kita tak mengenal akan Allah itu. Kita tak mengenal akan dirinya. Bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada dirinya? Makanya jika kita ingin tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya, kita butuh seorang mursyid. Kita butuh seorang pembimbing. Kalau kita butuh seorang mursyid dan pembimbing untuk menghantarkan diri kita usul kepada Allah,
Karena memang itu jalannya. Maka wajib kita dunia ini memiliki mursyid. Karena dialah yang akan menghantarkan rohani kita untuk sampai kepada dirinya. Ini yang Allah katakan kepada kita. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Orang-orang yang menyeru akan Rabb-nya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka senantiasa mencari jalan kepada Tuhan. Ayyuhum aqrabu. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling hampir dengan Tuhannya? Maka itulah yang dia cari supaya dirinya bisa wusul, bermakrifat, bermusyahadah, dan bermuwajahah dengan Allah itu. Jadi kalau kita tidak mau mencari seorang mursyid dalam hidup ini, padahal di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan mursyid kita. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Bahwa pada akhirat itu nanti manusia ini dipanggil, kita ini diseru sesuai dengan mursyid kita masing-masing. Nah, kalau kita punya mursyid di dunia ini, maka kita nanti dikumpulkan di akhirat ya bersama mursyid kita, pembimbing kita. Tapi kalau kita hidup di dunia tidak memiliki guru, tidak memiliki pembimbing dan mursyid, maka di akhirat itu nanti Bapak Ibu bahasa Namiang senyawa di situ tuh. Alain enggak tahu arti bahasa Namiang dah. Hah? Pandang-pandang lalik senyawa Bapak Ibu. Orang bakumpu awak mandiam diri senyawa. Ini yang mesti dipahami. Maka mursyid yang kita cari, pembimbing yang kita cari adalah pembimbing dan mursyid warasatul anbiya. Dia sebenarnya pewaris Nabi. Kalau dia adalah pewaris Nabi, maka dialah sebenar-benarnya yang mampu menghantarkan rohani kita itu kepada Tuhan. Kalau ada seseorang mengaku dirinya adalah mursyid, tapi dia tidak mampu menghantarkan diri kita untuk sampai kepada Allah, tinggalkan guru itu. Cari guru yang lain. Yang mana guru itu mampu menghantarkan kita kepada Tuhan. Kalau memang benar-benar guru tersebut, mursyid tersebut bisa menghantarkan rohani kita untuk sampai kepada Allah, maka temuilah dia. Datangi dia, walaupun kita datang kepada dirinya dalam keadaan merangkak. Begitulah keadaan kita. Walaupun kita ini dalam keadaan cacat, kita ini bertongkat kita. Bahasa ustaz, bahasa insu-insu wak berjalan. Kalau memang dia itu mampu menghantarkan rohani kita kepada Allah, datangi dia, temui dia. Walaupun kita datang kepada dia itu tertata-tata, sisun-sui, ya, walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, temuilah itu. Karena dia yang akan menghantarkan bagaimana kita bisa bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah tentu adalah orang yang telah bermakrifat. Orang yang telah mengenal Allah. Karena orang yang bermakrifat yang telah mengenal Allah, maka dialah orang yang berliku dengan Allah. Dialah orang yang berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya. Orang yang sudah berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya, maka dialah sebenarnya orang yang telah bermusyahadah dengan Tuhannya. Telah menyaksikan Tuhannya. Kalau dia adalah orang yang sudah bermusyahadah menyaksikan Tuhannya, maka orang yang bermusyahadah itulah sesungguhnya orang yang telah bermuwajahah dengan Rabb-nya.
Orang yang sudah bertatap wajah dengan Tuhannya.